dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang mode pembelajaran menggunakan model inquiry learning menurut teori Jean Piaget. Ayo kita simak penjelasannya. Inquiry learning menurut teori Jean Piaget didasarkan pada filosofi pembelajaran berbasis konstruktivis. Teori ini menempatkan tanggung jawab pembelajaran pada siswa dan mendorong mereka untuk mengembangkan pemahaman melalui penyelidikan yang dipandu. Teori ini juga ditemukan dalam pendekatan pembelajaran berbasis pertanyaan di perguruan tinggi. Prinsip-prinsip pembelajaran inquiry menurut Jean Piaget. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari pembelajaran inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua, prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Yang ketiga, prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan pembelajaran ini adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak. Yang kelima, prinsip keterbukaan. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya. Untuk yang selanjutnya, karakteristik utama dari inquiry learning antara lain yang pertama yaitu siswa membuat pertanyaan mereka sendiri. Yang kedua, siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran, tidak hanya menerima pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memperoleh bukti pendukung untuk menjawab pertanyaan mereka sendiri. Selanjutnya adalah sintaks dari pembelajaran inquiry. Secara umum, Sanjaya mengemukakan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah orientasi. Orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan dalam tahapan orientasi ini adalah 1. Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. 2. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah sampai merumuskan kesimpulan. 3. Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar yang berguna untuk memberikan motivasi belajar siswa. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah diantaranya 1. Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. Yang 2. Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki jawaban pasti. Yang ketiga, konsep dalam masalah harus konsep yang telah dipahami oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Di sini saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan inquiry learning menurut teori Jean Piaget. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang kelebihan dari inquiry learning menurut Piaget. Yang pertama, menyesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif. Inquiry learning dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa, memungkinkan mereka untuk belajar pada tingkat yang sesuai dan menantang. Yang kedua, mendorong eksplorasi dan penemuan. Siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, memicu rasa ingin tahu dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa belajar mengajukan pertanyaan, menganalisa informasi, dan membuat kesimpulan sendiri. Yang terakhir, membangun pengetahuan yang bermakna. Siswa secara aktif dapat membangun pengetahuan mereka sendiri sehingga lebih memahami dan mengingat informasi. 4. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas yang menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kelima, yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini sendiri adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan datanya. Lalu yang terakhir, yaitu merumuskan kesimpulan. Penjelasan dari merumuskan kesimpulan ini adalah mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk mencapai kesimpulan yang akurat. Dan guru sebaiknya mampu menunjukkan pada siswa data yang relevan.
Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Pada kesimpulan pembelajaran inquiry learning ini, menurut Jean Piaget, pada dasarnya pembelajaran inquiry ini menggunakan teknik kontrivistik. Teknik ini yang dimana setiap peserta didik sebagai subjek belajar dibebaskan untuk menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi dan ilmiah antara apa yang telah dimiliki, diketahui, dipercaya dengan fenomena, ide, atau informasi yang baru dipelajari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran inquiry learning ini dapat meningkatkan penugasan konsep yang luas sekaligus yang dapat meningkatkan prestasi belajar untuk peserta didik. Terima kasih.